Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini insyaallah pertemuan yang terakhir sebelum kalian mengikuti penilaian akhir semester atau ujian semester ya. Alhamdulillah pembelajaran jarak jauh kita hampir selama satu semester ini alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar ya. Oleh sebab itu kewajiban kita hendaknya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian berhubung materi di bab di semester 1 ini sudah habis ya, Eko mencari hal-hal yang sekiranya belum ada di dalam buku kalian, artinya tambahan-tambahan materi yang masih terkait dengan bab di semester 1 akan tetapi pembahasannya belum ada. Seperti yang kemarin kita membahas tentang ceramah ya, tapi metode-metode cara-cara untuk berceramah di situ belum dimunculkan. Maka Pak Eko berusaha untuk mencari materi tersebut. Kemudian terkait dengan cerita pendek juga ada beberapa hal yang sudah kita bahas, diantaranya unsur intrinsik, akan tetapi untuk unsur ekstrinsiknya belum kita bahas. Oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang unsur ekstrinsik gitu ya. Kita mulai bahwasanya cerita pendek sering disebut dengan cerpen, merupakan karya tulis yang berbentuk prosa. Nah, jadi karya-karya sastra itu terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya ada prosa, kemudian puisi, dan drama. Jadi karya sastra itu secara umum terbagi menjadi 3 besar, yaitu prosa, puisi, dan prosa. Cerpen termasuk di dalamnya prosa termasuk di dalamnya ada sebuah cerpen gitu ya. Cerpen pada umumnya hanya memuat cerita singkat dari sebuah konflik. Sebuah cerpen dibangun oleh unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Nah, ini sudah kalian pahami, sudah tidak asing lagi bagi kalian bahwasanya unsur pembangun sebuah cerita pendek itu ada 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur intrinsik sebuah cerpen merupakan komponen yang berada di dalam cerpen. Ini pun juga sudah kalian pahami. Unsur intrinsik meliputi tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, serta amanat. Itu juga sudah kita bahas satu persatu. Satu lagi unsur penyusun cerpen yaitu unsur ekstrinsik ya. Kebalikan dari unsur intrinsik cerpen, unsur ekstrinsik tidak termuat di dalam sebuah cerpen. Artinya unsur itu sudah tidak melekat di dalam cerita pendek yang ada, akan tapi keberadaannya berada di luar, akan tetapi pengaruhnya terhadap cerita itu sangat kelihatan gitu. Kita lihat unsur ekstrinsik adalah unsur cerpen yang berada di luar karya sastra. Meskipun demikian, unsur ekstrinsik secara tidak langsung mempengaruhi proses pembuatan cerpen. Terdapat 3 unsur ekstrinsik cerpen yang meliputi. Jadi 3 unsur ekstrinsik sebuah cerpen itu, yang pertama ada latar belakang masyarakat. Unsur ekstrinsik yang pertama yaitu latar belakang masyarakat. Yang mana latar belakang masyarakat ini merupakan faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi penulis di dalam membuat cerpen. Contoh sederhana misalnya, karya tulis atau cerita yang dibuat sebelum kemerdekaan
akan berbeda dengan karya tulis yang dibuat setelah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan biasanya cerita-cerita memiliki tema tentang perjuangan dan sindiran untuk pemerintah Belanda ataupun Jepang. Tetapi cerita-cerita yang ditulis setelah kemerdekaan kebanyakan cerpen dibuat dengan tema syukur atau bela sungkawa terhadap para pahlawan yang gugur. Itu contoh sederhana dari unsur ekstrinsik yang berupa latar belakang masyarakat. Intinya latar belakang masyarakat itu mempengaruhi cerita. Beberapa faktor latar belakang masyarakat yang dapat mempengaruhi penulis meliputi ideologi negara, ya, kemudian kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi atau contoh yang sederhana, misalkan kalian membuat cerita sebelum adanya pandemi dan sesudah adanya pandemi tentunya berbeda. Bagaimana dengan kondisi perekonomian masyarakat di Indonesia pada waktu sekarang ini? Nah, itu akan mempengaruhi cerita sebelum pandemi maupun sesudah pandemi. Kemudian yang kedua, unsur ekstrinsik yang kedua yaitu latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah sebuah faktor dari dalam diri penulis yang mendorong penulis dalam membuat sebuah cerita. Seorang penulis dewasa tentu akan membuat karya dengan tema yang berbeda dengan karya seorang anak. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki kondisi psikologis yang berbeda. Kondisi psikologis merupakan salah satu latar belakang penulis. Nah, ini contoh yang sederhana, ya. Latar belakang penulis mempengaruhi cerita yang dibuatnya. Ketika yang menulis cerpen itu adalah orang-orang yang sudah dewasa, tentunya tema-tema yang dimunculkan akan berbeda dengan ketika yang menulis cerpen itu adalah seorang anak-anak. Itu salah satunya adalah kondisi psikologis dari penulis, ya. Kemudian riwayat hidup penulis, aliran sastra penulis semuanya turut serta di dalam memunculkan sebuah cerita. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah nilai yang terkandung di dalam cerpen. Ya, ketiga, unsur ekstrinsik cerpen berikutnya adalah nilai yang terkandung dalam sebuah cerpen. Sebagai contoh, sebuah cerpen yang kental dengan nilai agama akan berbeda dengan cerpen yang bertema tentang bernilai budaya. Cerpen dengan nilai agama biasanya akan lebih menonjolkan perintah dan anjuran dari suatu agama, sedangkan cerpen dengan nilai budaya akan lebih kuat dengan kearifan lokal masyarakat. Beberapa nilai yang menjadi unsur ekstrinsik sebuah cerpen adalah nilai agama, sosial, moral, budaya, dan lain sebagainya. Gitu ya Mas. Jadi untuk pembahasan hari ini cukup sederhana saja, ya. Jadi unsur-unsur ekstrinsik sebuah cerpen itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tadi latar belakang masyarakat. Kemudian yang kedua adalah latar belakang penulis. Kemudian yang ketiga adalah nilai yang terkandung di dalam sebuah cerpen. Insya Allah mudah ketika kita cuma memahami unsur-unsur ekstrinsik seperti ini, gitu. Intinya unsur ekstrinsik itu sudah tidak melekat secara langsung di dalam sebuah cerita, ya, berbeda dengan unsur intrinsik yang akan selamanya melekat di dalam sebuah cerita, akan tetapi berbeda dengan unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu berada di luar cerita, akan tetapi keberadaannya mempengaruhi isi bentuk yang ada di dalam sebuah cerita. Itu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian sebagai tambahan materi untuk pagi hari ini. Kemudian untuk persiapan menjelang pelaksanaan ujian akhir semester 1, ya, silahkan kalian buka-buka kembali, melihat-lihat kembali materi atau tugas-tugas yang sudah Pak Eko sampaikan melalui classroom, atau lebih efektif lagi ya kalian belajar melalui apa yang ada di dalam buku.
kata-kata yang kurang bisa kalian pahami, silahkan mulai dari sekarang kalian berusaha untuk mencari arti kata-kata tersebut. Itu yang bisa Pak Eko sampaikan, kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.